Wah, ini nih, atlet Indonesia pakai belangkon di Olimpiade. Jadi teman-teman, ini mulai nanti ini akan dibuka Olimpiade di Paris 2024. Nah, Indonesia ini menjadi salah satu pesertanya yang berhasil meloloskan 29 atlet dari 12 cabur gitu. Nah, ini terbesar sepanjang sejarah nih sebenarnya lolosin. Nah, lolos aja ini udah hebat banget nih karena hanya atlet-atlet yang benar-benar top aja yang bisa menembus Olimpiade ini. Nah, biasa nih dalam Olimpiade ini kan biasanya ada pembukaan. Nah, di Olimpiade kali ini itu pembukaannya juga sangat berbeda. Kalau biasanya defile di lapangan stadion gitu, nanti ini di Sungai Sen gitu, naik kapal, lalu kemudian memakai baju yang orang lihat tuh ciri khas negara itu gitu. Nah, Indonesia itu akan memakai ini nih bocorannya nih. Ya, ini bocoran dan udah di posting juga sama perancangnya yaitu Mas Didit, putranya Pak Prabowo. Ya, ini. Jadi dia pakai nuansa Jawa ya, walaupun dipadukan dengan fashion-fashion ala Paris gitu ya. Nah, saya bukan orang fashion tapi ngelihatnya sih keren sih ya. Jadi belangkon, lalu kemudian baju surjan atau beskap, terus kemudian dipadukan dengan ala-ala baju-baju rancangan desainer dunia gitu. Jadinya begitu gitu. Menurut saya keren karena Mas Didit juga ngerancang baju yang akan dipakai atlet jersinya dan itu kemudian mendapatkan apresiasi dari masyarakat Indonesia ya. Diapresiasi banget karena terlihat simpel tapi elegan, nggak kalah dengan negara lain dan Mas Didit itu dipilih bukan karena anaknya Pak Prabowo tapi dia adalah desainer internasional biasa dari Paris juga gitu. Jadi biar nggak kalah lah. Makanya kemudian juga banyak yang apresiasi yang nyinyir yang ada satu dua sih ya. Seperti baju ini tuh banyak yang nyinyirin gitu katanya Jawa sentris, katanya ini terlalu apa namanya? Kayak baju apa penganten yang ada itu kan sebenarnya orang-orang yang nggak suka karena Jawanya sebenarnya kan itu bagus gitu. Jawa juga menemukan baju ini itu karena memang keluhuran budinya itu. Bayangkan tuh penutup kepala seperti belangkon tuh luar biasa gitu kalau kita ngelihat filosofinya gitu, belum lagi baju surjan atau baju takwanya dan lain sebagainya gitu. Kalau mau dibilang Jawa sentris nggak juga. Waktu Olimpiade Tokyo pakai Bali, terus kita mau bilang Bali sentris kan nggak juga gitu. Dan Indonesia tidak hanya Bali gitu. Tentu saja juga tidak hanya Jawa. Tapi kali ini pakai Jawa kan tidak apa-apa gitu. Apalagi perancangnya kan orang Jawa gitu kan. Coba kita bandingin sama Tokyo nih, yang ini nih. Ya, dia pakai jas gitu, yang lain-lain. Nah, atlet pakai ini kan lebih baik gitu loh. Jadi kita bandingnya dengan sebelumnya gitu. Jangan punya ekspektasi yang berdasarkan selera ya repot. Kayak waktu jersey ya, itu pasti kan semua orang punya selera yang dalam hal fashion, soal estetika. Nah, selera itu tidak bisa diperdebatkan gitu. Selera 10 orang terhadap suatu pakaian yang akan berbeda-beda gitu. Ya kritik oke juga, tapi harus objektif juga. Misal dibandingkan dengan yang lain. Misal kayak jersey-nya yang dirancang Mas Didit itu kan sempat banyak yang apresiasi karena apa sebelumnya ada jersey bola misal yang tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat lalu kemudian di apa namanya diprotes gitu lalu kemudian muncul jersey Olimpiade yang menurut saya keren nih dipakai atlet keren gitu. Nah demikian pula dengan ini gitu kita jangan jangan karena nggak suka Jawa lalu udah anti duluan atau karena sering dipakai di pengantenan lalu kita menganggap itu jelek loh. Justru bagus itu busana itu bertahan berabad-abad busana Jawa itu yang dipakai pengantin itu sebenarnya busananya raja itu karena bagus dan elegan gitu loh. Lalu kemudian diambil di sini kalau mau batik kan batik udah sering ya. Jadi mau pakai elemen Jawa atau Nusantara batik udah sering ya dia pakai pakai belangkon dan apa namanya surjannya misalnya ini keren nih dipakai ini CDM kita nih Pak Anin tuh keren pakainya nih orang orang Jawa campuran sama Lampung lalu kemudian Joe pakai nih keren nih ini Azahra pakai keren nih ini artis ya ini Nicholas Saputra ini sampai lupa saya namanya. Nah, ini kan keren nanti ini dipakai atlet kita lalu kemudian akan lewat di Sungai Sen. Nah, dengan melihat ini orang langsung tahu ini Indonesia gitu loh. Karena orang tahu tuh belangkon dari Indonesia dibanding dengan ya kalau model-model mungkin selama ini kita udah sering pakai yang model karnival gitu ya yang wah, rumbe-rumbenya banyak yang etnik-etnik gitu. Itu juga mewakili Indonesia udah sering gitu. Nah, ini kan mau Mas Didit kayaknya tipe yang simple tapi elegan ya. Ya, ini menurut saya ini ada pembaruan gitu dibanding dengan coba lihat yang sebelumnya tuh atletnya cuma pakai jas lalu kemudian pakai yang di depan pakai baju daerah yang bagi daerah itu aja dipakai apa adanya gitu lah. Ini kan bagus nih dikombinasikan antara tradisional dan modern gitu. Jadi menurut saya harus diapresiasi nih bagus gitu ya. Jadi jangan karena nggak suka, misal karena nggak suka, lalu kemudian hanya dicari-cari celahnya jelek-jeleknya. Yang paling nggak suka saya adalah kemudian menjelek-jelekan Jawanisasi segala macam itu.
baju Jawa bisa bertahan berabad-abad itu kan pasti ada sesuatu yang bagus tuh. Ada filosofinya juga, Blangkon dari filosofinya. Saya sering membahas itu di pembahasan budaya saya ya, itu belum belum hal-hal yang lain itu saya kira gitu. Jadi untuk saya bukan hanya karena saya orang Jawa, rancangan Mas Didit ini keren ya. Seperti halnya jersey-nya keren yang banyak sekali diapresiasi ya dibanding dengan Malaysia misal yang bahkan orang Malaysia apresiasi jersey kita gitu. Berarti Mas Didit kan berhasil ini sebenarnya. Itu dari soal pakaian dan jersey, lebih dari itu, ini atlet kita terbanyak sepanjang sejarah ikut Olimpiade. Ini harus kita dukung dan kita doakan ini. Ini banyak loh potensi medalinya ya. Bahkan banyak juga cetakan-cetakan sejarah di Olimpiade kali ini. Misal senam itu sepanjang sejarah nggak pernah ikut Olimpiade, kali ini lolos. Lalu juga sepeda itu udah lama puluhan tahun nggak lolos, kali ini lolos dan bahkan satu-satunya wakil di Asia Tenggara. Nah ini kan bagus nih, harus kita gelorakan gitu. Lalu kemudian ada Mas Eko itu angkat besi itu udah 5 kali ikut Olimpiade, 4 kali dapat medali semua nih. Mungkin yang kelima ini semoga emas gitu. Lalu juga ada panjat tebing itu yang potensial juga. Lalu ada olahraga baru seperti yang di Olimpiade seperti selancar tuh ada Rio Waida segala macam. Banyak banget yang Indonesia ini mencetak sejarah. Ini baru berangkat aja udah mencetak sejarah dari 29 ini pun terbanyak ya sepanjang sejarah. Apalagi nanti kan terbanyak kita menjabat 2, apalagi nanti kalau tiba-tiba kita memecahkan ini, semoga ya, mohon doanya. Jadi teman-teman ini dukung nih Olimpiade nih, jangan cuman bola aja ya, bolanya kemarin nggak lolos, ya sedih sih ya, tapi ini banyak yang lolos, 29 nih, ada nih yang lain. Nah ini juga didukung, ini sama-sama nih bawa nama Indonesia, bawa Garuda di dadaku juga ini, jadi harus didukung ya. Jadi nanti mulai Jumat ini, Jumat Paris ini sampai 26 ini sampai tanggal 11 Agustus ini. Ini akan banyak sekali yang berjuang nih, dari yang kemarin pertama kali itu panahan, nanti ada terus-terus, ada badminton juga nih yang biasa tradisi emas, semoga dapat emas lagi nih, ya cuma 1 ya, semoga lebih dari itu, lebih dari 2, syukur-syukur nih banyak nih, ini kita doain. Nah banyak juga yang kayak angkat besi itu juga juara dunia, panjat tebing segala macam, menembak itu juga bagus. Jadi teman-teman, yuk kita dukung ya. Kapan lagi Indonesia bisa bangga habis pemilu ini ya, semoga Olimpiade ini menyatukan. Kemarin nyoblos siapa, kemarin dukung siapa itu udah lupakan, kita bersama-sama bersatu nih. Ada momennya yang bisa menyatukan yaitu Olimpiade. Kita dukung nih atlet-atlet kita di sana. Nah ini yang keren lagi, CDM-nya nih Pak Anin juga tidak hanya memimpin kontingen, dia juga tiap hari latihan seperti atlet dan nanti akan ikut Olimpik maraton gitu kan. Maraton ada Olimpiknya tuh ya. Tapi dibuka juga untuk peserta umum. Nah CDM kita ikut. Nah kalau jadi ikut nanti berarti ini juga mencetak sejarah. Ini CDM pertama yang ikut bertanding. Walaupun sebagai masyarakat ya gitu. Jadi ini keren banget ini tahun ini. Olimpiade keren banget. Jadi harus didukung dan kita doakan ya bersama-sama ya. Bismillah Indonesia bisa tidak hanya mengibarkan bendera merah putih yang artinya dapat medali, tapi juga mengumandangkan Indonesia Raya yang artinya mendapat emas. Semoga ya teman-teman ya. Bismillah.